Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah terutama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, planet yang kita tinggali saat ini adalah planet yang selalu berputar. Setiap harinya pasti ada siang dan malam. Begitupun pada roda kehidupan kita. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita merasa senang, kadang kita merasa tidak senang. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Kadang kita dipuji oleh orang-orang, kadang kita dicaci oleh orang-orang. Maka dari itu, janganlah kita mengharapkan kebahagiaan yang bersifat duniawi. Karena apa? Karena sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini itu bersifat sementara. Seperti halnya kita ini berada di dunia ini, kita hanyalah singgah, hanyalah mampir. Pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada asal kita, yaitu akhirat. Maka dari itu, jika kita mengharapkan kebahagiaan yang abadi, maka hanya surganya Allah Subhanahu wa taala, dan surga itulah yang menjadi tujuan kita selanjutnya dari dunia ini. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia pastinya semua menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita menginginkan sesuatu, seperti contohnya kita menginginkan mobil, menginginkan motor, rumah, atau yang lain-lainnya. Pasti kita harus ada upaya dan usaha. Kita harus bekerja, kita harus mencari uang untuk bisa membeli apa yang kita inginkan. Begitupun jika kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, pasti ada upaya dan usaha yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari-hari ini lebih baik daripada hari-hari yang kemarin, berarti itulah tergolongan orang-orang yang beruntung. Jika hari ini sama saja seperti hari-hari yang kemarin, itulah golongan orang-orang yang merugi. Jika hari ini lebih buruk daripada hari-hari yang kemarin, itulah golongan orang-orang yang celaka. Maka dari itu bisa kita pahami dari sini, jika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, kita harus memaksimalkan hidup kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus lebih bagus hari-hari yang sekarang daripada hari-hari yang kemarin. Yang mana dan juga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasannya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Manusia itu benar-benar kelalai, benar-benar lupa dengan penciptanya. Jika Allah memberikan rezeki kepada dia, dia akan lupa kepada Allah. Jika Allah memberikan suatu kesulitan, suatu cobaan kepada dia, dia pasti akan mengeluh dan seterusnya. Itulah manusia. Lalu jika kita ingin hidup bahagia, hidup tidak merugi, orang-orang yang beruntung, termaksud orang-orang yang beruntung. Lalu ayat selanjutnya itu adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terus wa amilu sholihati, dan mengerjakan kebajikan, dan watawasau bil haqqi, dan saling menasihati bil haqqi dengan kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Khususnya di bulan Ramadan ini, jika kita memiliki keluarga, kerabat, sahabat, atau orang-orang yang kita kenali sedang mendapatkan problem, masalah, sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bantu, marilah kita memberikan jalan yang benar, jalan yang lurus, serta kita harus menasihati dia dengan kesabaran atas cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak amal-amal yang lain khususnya di bulan Ramadan ini yang pantasnya kita lakukan pada hari ini juga, seperti halnya membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersedekah kepada fakir miskin, pada duafa, pada anak-anak yatim piatu. Dan masih banyak amalan-amalan yang lain, karena di bulan Ramadan ini semua amalan kebajikan itu dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita semua mengerjakan ini semua semata-mata hanyalah menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itulah yang menjadi tujuan kita selanjutnya. Itulah yang kita cari di dunia ini. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena semua manusia itu takut untuk meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Summa na'udzubillah. Mungkin cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah, itu datangnya dari saya. Jika ada yang benar, itu datangnya hanya dari Allah melalui saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada jarum yang patah, maka jangan simpan di hati. Jika ada kata perkata saya yang salah, maka jangan simpan di hati. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.